Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Saskita dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membenarkan tugas PABP mengenai sejarah turunnya Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 46 sebagai berikut. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Ketika Nabi alaihissalam berusia 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk kembali dari negeri Mesir menuju Baitul Ilya, Yerusalem, Palestina. Beliau bersama ibunya kemudian menemui Yusuf, sepupunya, dengan menunggang keledai hingga mereka sampai di Ilya. Mereka pun tinggal di Ilya untuk beberapa waktu lamanya. Ketika Nabi Isa alaihissalam berumur 30 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepadanya. Mengacu pada kisah Nabi Isa diangkat ke langit, Injil tetap turun kepadanya hingga Allah mengangkatnya ke langit. Hal ini disebutkan Ibnu Jarir dalam kitabnya At-Thahir sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi dan Rasul. Tidak hanya menurunkan Injil, di tempat ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Taurat kepada Nabi Isa alaihissalam serta memberikan berbagai macam mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 110. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian kamu meniupnya, lalu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka terang-terangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-18 di bulan Ramadan, 1050 tahun setelah turunnya Zabur. Kitab ditulis dalam bahasa Suryani dan menjadi petunjuk hidup bagi Bani Israel. Abu Zur'ah ad-Dimyshqi berkata, Abdullah bin Salih telah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Salih telah menceritakan kepadaku, dari seseorang yang telah menceritakan kepadanya, ia berkata, Taurat diturunkan kepada Musa pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Zabur diturunkan kepada Daud pada malam ke-12 di bulan Ramadan. Hal itu terjadi 482 tahun setelah turunnya Taurat. Injil diturunkan kepada Isa putra Maryam pada malam ke-18 di bulan Ramadan, yaitu 1050 tahun setelah turunnya Zabur. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW pada malam ke-24 di bulan Ramadan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi dan Rasul. Kitab Injil berisi antara lain tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat dan menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, sebagaimana halnya kitab Taurat, kitab Injil juga menjelaskan tentang akan datangnya seorang rasul terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bunga. Bunga bertanya, kenapa sih orang Muslim bisa berpandangan tentang isi kitab Injil? Izin menjawab, seluruh umat Islam perlu memahami makna Injil. Kitab ini berisi kebenaran Allah yang penting. Al-Quran menyatakan di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Allah membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjukan cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Bahkan Al-Quran sangat memberi penekanan untuk mengamalkan ajaran Injil. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 68. Pertanyaan yang kedua dari Siti Julpa. Siti Julpa bertanya, dalil akli dan nakli kitab Injil. Pertama, Al-Quran membenarkan kitab Injil. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddaqal lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. 2. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bani Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudan wa nuru wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lilmuttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. 3. Injil berisi janji Allah bagi orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'adan alaihi haqqa fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi'adihi minallah fastabshiru biyaikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka yang memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah terjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 111. 4. Injil menyebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunah wa maktuban yadahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'itha wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun.
yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Pertanyaan yang ketiga dari media. Media bertanya, seperti apa menurut kalian, seperti apa sih kitab Injil itu? Nah, izin menjawab. Jadi menurut saya kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.